Saya Maman Suryaman, CGP Angkatan 10, SD Negeri Banjaran 05, Kabupaten Brebes, ingin mempraktekkan percakapan pra-observasi dengan rekan saya Pak Heru Wibowo di SD Negeri Banjaran 05. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Heru. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik, Paman. Iya, terima kasih Pak Heru. Di sini kita akan ngobrol Pak sejenak. Mau silakan. Sebelum kegiatan pembelajaran atau observasi yang rencananya besok berarti apa ya? Siap. Yang akan Pak Heru laksanakan di kelas 5 itu pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya. Sedikit ya Pak Heru, kita berbincang dulu. Jadi sudah siap Pak? Siap. Untuk kegiatan besok sudah siap ya? Ya, sudah siap. Kelas sudah saya persiapkan buat besok, Pak. Iya, iya. Terima kasih Pak Heru. Ya mudah-mudahan besok kita bisa berjalan dengan sesuai yang diharapkan ya Pak. Amin, amin, amin. Selanjutnya terkait kegiatan besok Pak, itu tujuan pembelajaran yang akan Pak Heru tekankan itu seperti apa? Ya, untuk tujuan pembelajaran besok yang akan saya sampaikan tentunya ini untuk menjadikan peserta didik yang antusias dan mandiri dalam mempelajari berbagai jenis buku baik fiksi maupun non-fiksi. Kemudian memupuk kegemaran membaca, mengenal bagian-bagian buku dan proses pembuatannya, sehingga mereka bisa belajar menulis dan membuat cerita sendiri. Begitu Paman. Oh iya, iya. Bagus sekali Pak itu Pak. Jadi saya kira itu pembelajaran besok itu akan menarik Pak. Ya. Terus terkait metode dalam pembelajaran tersebut apa yang akan Pak Heru tekankan di situ? Untuk metode besok yang akan saya gunakan akan menggunakan metode pembelajaran kooperatif gabungan dari diskusi kelompok dan serta melakukan pembelajaran berdiferensiasi, khususnya diferensiasi proses dan konten, gitu Paman. Oh iya, bagus Pak, bagus sekali. Nanti Pak Heru bisa menekankan di diskusi kelompoknya ya Pak ya. Baik Paman. Di diskusi kelompok tersebut silakan Pak Heru lebih ditekankan lagi, diferensiasinya dimunculkan ya Pak ya. Terutama itu tadi terkait konten dan juga prosesnya. Itu sangat bagus sekali Pak Heru. Selanjutnya nanti Bapak bisa menggunakan format pengamatan yang sudah saya berikan Pak. Ya baik Pak, saya nanti laksanakan untuk mengisi format pengamatan. Oke, itu lembar pengamatannya kebetulan sudah saya buatkan. Jadi itu mungkin Pak Heru yang bisa saya atau bisa kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya saya terima kasih sekali nih Pak Heru sudah meluangkan waktu untuk kita ngobrol bareng. Saya menanyakan terkait kegiatan besok. Mudah-mudahan besok kita kegiatan bisa lancar ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih. Siap Pak Heru. Begitu saja mungkin Pak ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat. Semangat. Allahu Akbar. Terima kasih semuanya sehat. Sebelum kegiatan belajar kita hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa. Untuk berdoa silakan ketua kelas siapa? Bilbi ya. Bilbi bimbing doa, silakan. Berdoa mulai. Rabbil Jirni
kemudian siswa kelas 5 hari ini. Coba Abdul ambil satu-satu ya. Wilby ada? Masuk. Nanda, Masuk. Patan, Masuk. Ahmad, Masuk. Riko, Masuk. Sheryl, Masuk. terus Wisnu, Masuk. Devi, Masuk. Soleh. Masuk. Semua masuk ya? Masuk. Oke, semua masuk. Untuk hari ini kita belajar dengan semangat. Biar belajar semangat, kita nyanyi dulu. Silakan berdiri. Nah, kita akan menyanyi, kebetulan bulan ini adalah bulan Agustus, bulan kemerdekaan ya. Kita nyanyi dulu. Silakan nanti menyanyi sambil tepuk, ya, sambil tangannya ditepuk. Yuk nyanyi 17 Agustus ya. Ya, yuk 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandungan, kita tetap setia membela negara ini. Setia membela negara ini. Oke, terima kasih. Anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar, ya, melanjutkan bab yang kemarin. Pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang mengenal tokoh dalam cerita. Kemudian ada lagi mengenal imbuhan, ada imbuhan, pe, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi mengenal sinonim dan anonim. Untuk hari ini kita akan belajar ini tentang buku Jendela Dunia. Dengan judul yang bagus ini, buku Jendela Dunia. Nanti Pak Guru harapkan kalian setelah mempelajari buku Jendela Dunia, kalian bisa menjadi peserta didik yang antusias dan mandiri dalam mempelajari berbagai jenis buku, baik fiksi maupun non fiksi. Memupuk kegemaran membaca, mengenal bagian-bagian buku, dan bagaimana proses pembuatannya, hingga nanti kalian bisa menulis, membuat cerita sendiri. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah Bapak membuat kalian kelompok, Bapak di sini nanti akan memutar tayangan video. Tolong nanti disimak ya, diperhatikan. Bahasa Indonesia tersebar buku Jendela Dunia, topik bagian-bagian. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang teks fiksi dan non fiksi. Sebelum kita belajar, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman. Ayo kita belajar. Sebuah buku pada umumnya terdiri dari beberapa bagian-bagian penting yang saling berhubungan. Bagian-bagian ini memiliki fungsi masing-masing untuk membantu pembaca memahami isi buku dengan lebih baik. Berikut merupakan beberapa bagian-bagian utama buku yang perlu kita pelajari. Bagian-bagian buku memiliki banyak bagian. Ilustrasi di bawah ini menjelaskan tentang bagian-bagian dari buku. Yang pertama ada sampul buku. Sampul buku berisi judul, ilustrasi, dan penulis. Kemudian ada halaman. Halaman berisi daftar isi, kemudian isi buku,
dan lain-lain. Paling belakang sendiri ada belakang buku yang berisi ringkasan dari buku tersebut, dan juga ada bagian yang tidak kalah penting adalah punggung buku. Ayo kita bahas satu persatu mulai dari sampul buku. Sampul buku memiliki fungsi untuk melindungi isi buku, memberikan informasi dasar tentang buku yang berisi judul, penulis, penerbit, dan menarik minat para pembaca. Elemen-elemen yang ada pada sampul buku yakni yang pertama, judul buku, kemudian nama penulis, nama penerbit, ilustrasi atau gambar yang menarik, dan ISBN. ISBN adalah panjangan dari International Standard Number. Bagian-bagian buku yang kedua yakni daftar isi. Adik-adik pasti pernah melihat daftar isi. Daftar isi memiliki fungsi untuk menunjukkan secara ringkas isi buku, termasuk kedalaman angka, judul bab, subbab, ataupun nomor halaman. Yang paling penting di daftar isi biasanya kita melihat isi dari buku tersebut dari daftar isinya. Misalnya bab 1 berada di halaman berapa, bab 2 berada di halaman berapa. Jadi fungsi daftar isi secara keseluruhan yakni menunjukkan secara ringkas isi buku tersebut disertai dengan nomor halaman. Nomor 3 yakni isi buku. Isi buku adalah bagian utama dan yang terpenting. Isi buku biasanya berisi informasi, cerita, pengetahuan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Isi buku menjadi jantung dari sebuah buku yang memberikan nilai dan manfaat bagi pembaca. Selain teks, isi buku seringkali dilengkapi dengan elemen-elemen pendukung seperti gambar untuk memperjelas informasi, kemudian grafik sebagai representasi data dalam bentuk visual, kemudian tabel penyajian data dalam bentuk baris dan kolom, serta diagram. Diagram adalah visualisasi hubungan antara konsep atau bagian. Selanjutnya kita akan membahas sedikit bagaimana langkah-langkah kita dalam melakukan proses menulis. Yang pertama dapat kita lakukan yakni menggali ide. Yang kedua membuat kerangka. Yang ketiga membuat revisi. Dan yang terakhir yakni mulai menulis teksnya. Langkah pertama yakni menggali ide. Hal yang harus dilakukan pertama kali untuk menulis sebuah cerita atau sebuah buku yakni menentukan ide atau tema tulisan. Kalian dapat menggunakan salah satu ide dari kotak-kotak di bawah ini. Contoh ide tulisan misalnya bermain bersama teman atau sahabat, kemudian beternak, menolong sesama, sekolahku, berlibur, dan masih banyak lain sebagainya. Contoh ide tulisan yang bisa kamu kembangkan. Langkah-langkah atau tipsnya, kumpulkan sebanyak mungkin ide topik yang ingin kalian tulis. Kemudian setelah menentukan idenya, tuangkan ide tulisan pada peta berpikir. Segera ambil buku tulis kalian dan mulailah menggali ide. Yang kedua, membuat kerangka. Setelah menuliskan ide, ayo kita buat kerangka tulisannya. Jangan lupa untuk membuat judulnya terlebih dahulu. Kemudian tuliskan poin-poin penting yang akan kamu bahas dalam setiap bagian-bagian. Untuk lebih mudahnya, buatlah dalam bentuk paragraf. Yang ketiga, yakni membuat revisi. Langkah berikutnya adalah mengecek kembali apakah tulisan kalian sudah baik dan rapi.
baca ulang tulisan secara keseluruhan untuk mengecek kesesuaian dengan ide awal dan kerangka. Perbaiki kesalahan-kesalahan seperti tata bahasa, kemudian ejaan, dan tanda baca. Kalian juga perlu untuk memperbaiki kalimat yang berbelit-belit, paragraf yang tidak berhubungan atau tidak koheren, dan struktur yang kurang jelas. Setelah membaca isi, segeralah untuk menulis cerita yang sudah kamu kembangkan. Terima kasih adik-adik yang telah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kalian tadi menyaksikan tayangan video, coba siapa di antara kalian yang masih bingung atau barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, ada dua yang bertanya. Guru beri kesempatan. Will B dulu, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya, kalau ingin tahu pengarang buku lihatnya di mana? Oke, terima kasih pertanyaannya. Nanti Sheryl ya, Pak Guru akan menjawab dulu pertanyaan dari Will B. Ini tadi kita sudah menyaksikan bagian-bagian buku. Ada di sini sampul ya, kemudian sampul ini ada judul, ada ilustrasi, ada penulis, ada punggung buku, ada belakang buku. Untuk pertanyaan dari Wilby tadi yang ditanya adalah untuk mengetahui nama pengarang, gitu ya. Untuk mengetahui nama pengarang, coba Wilby kamu bukunya mana? Ya. Nah ini Wilby mau menanyakan di buku ini untuk mengetahui nama pengarangnya di mana. Untuk mengetahui nama pengarang di buku ini kita bisa melihat di depan sini ya. Itu di atas ada di sini nama Eka Fitri Wulandari. Kemudian yang kedua ada Yulike Kusuma Stuti. Jadi buku ini penulisnya pengarangnya adalah ada 2 orang ya. Itu lebih jawaban dari Pak Guru gimana? Sudah jelas? Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, silakan Sheryl, apa yang mau ditanyakan? Ya. Judul buku yang bagian mana? Coba kamu itu lihat buku yang ada di depan kamu ini ya. Ini jadi yang mau saya tanyakan, kalau kita ingin mengetahui judul buku itu di mana? Nah, untuk mengetahui judul buku ini kita bisa melihat di sini ya. Bisa melihat di depan sini. Nah, ini di sini ada bahasa Indonesia. Buku perangkat ajar bahasa Indonesia. Nah, ilustrasinya di sini banyak ya. Di sini ada kurikulum merdeka ya. Kemudian ada gambar anak yang sedang berdiskusi. Itu Sheryl, jawaban dari Pak Guru gimana? Sudah jelas? Oke, terima kasih. Selanjutnya setelah kalian tadi belajar tentang bagian-bagian buku, ini Pak Guru ada LKPD, tolong nanti dikerjakan tiap kelompok ya, untuk Pak Guru bagikan. Guru silakan. Nah, lagi. Ya. Silakan dilihat. Kamu tulis bagian-bagian buku. Silakan. Kamu mana pensilnya? Yurel, pensilnya mana pensilnya? Ini pensilnya, pegang. Yo Eko, ini kan ada bagian-bagian di situ, kamu tulis mana saja, tuliskan. Ayo deh, mana? Ini udah bagian buku ya. Ada yang boleh selesai? Waduh, hebat sekali ini sudah selesai. Kalau sudah selesai, nanti akan Pak Guru ambil ya. Kemudian selanjutnya nanti tiap kelompok
bisa menyampaikan presentasi perwakilan saja nanti. Baik, ini sudah Bapak ambil ya, tidak ada masalah ya untuk menuliskan bagian-bagian buku. Nah, untuk selanjutnya Pak Guru ingin ada satu perwakilan dari masing-masing kelompok untuk menyampaikan presentasi di depan. Silakan untuk kelompok 1, Sheryl, maju sini. Sini. Kamu bacakan hasil LKPD-nya. Ya, tuh. Menulis Bagian-bagian buku atau apa saja, silakan bacakan. Satu. Suaranya keras. 1. Judul buku. 2. Ilustrasi. 3. Penulis. Ini ilustrasi bukan itu ya. Ilustrasi. Terus 4. Belakang buku. 5. Halaman. 6. Ujung buku. oke ya, terima kasih. Ini selanjutnya Bapak ingin juga tahu presentasi dari kelompok 2. Siapa yang mewakili? Anda. Nah, silakan kamu bacakan. Suaranya kelas. Bagian suaranya. Kemudian buku. Halaman. Judul. Ilustrasi. Penulis. Ujung buku. Ya, ya, oke, terima kasih ya. Kita tepuk tangan buat kelompok. Oke, Pak Guru akan menambahkan ya, tadi sudah dijelaskan tentang bagian-bagian buku. Ini kita perhatikan sini. Jadi di sini itu ada buku ya. Buku ini ada bagian-bagiannya. Ini sampul ya, yang kita jelas ini adalah sampul. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada judul, kemudian ada ilustrasi, ada penulis, ada punggung buku, ada belakang buku, dan ini juga ada halaman, halaman. Nah, halaman ini biasanya berisi tentang apa yang nanti akan ada di dalam buku itu. Ada apa tentang buku yang nanti bisa kita baca dari halaman ke halaman. Mungkin itu yang bisa Pak Guru sampaikan tentang kegiatan belajar hari ini, yaitu buku Jendela Dunia. Untuk selanjutnya kalian akan Pak Guru beri asesmen akhir ya. Ini nanti akan Pak Guru berikan untuk dikerjakan. Nah, kamu itu bisa membuka buku bahasa Indonesia, betul? Ariel. Nah, di asesmen itu kamu disuruh mengamati buku bahasa Indonesia yang sedang kalian baca. Lalu tuliskan informasi tentang bagian-bagian dari buku pada buku tulis kalian. Nah, berarti di sini dituliskan ya bagian-bagian buku ini, bagian Indonesia ini apa saja, ada apa saja di sini. Bagian-bagian bukunya apa? Seperti tadi. Tuh, isi. Guru. Ini yang perlu jawaban. Ya, terus itu.
Sudah? Kalau sudah sini. Sudah, ini. Sudah ya? Sudah? Sudah? Baik, terima kasih ya kalian sudah mengisi asesmen akhir. Ini sudah perlu ambil lagi. Setelah diperhatikan, kalian sudah paham tentang bagian-bagian buku. Kita hari ini sudah belajar tentang bagian-bagian buku tadi. Kita sudah menyaksikan videonya tentang bagian-bagian buku. Gimana perasaan kalian belajar dengan Pak Guru? Senang? Terima kasih. Kalau senang berarti apa yang Pak Guru sampaikan kalian sudah coba. Sekarang Pak Guru mau tanya ulang lagi ya. Hari ini kita sudah belajar tentang apa? Bagian-bagian buku. Tentang apa? Bagian-bagian Tentang bagian-bagian buku. Coba siapa yang bisa menyebutkan bagian-bagian buku? Anda apa? Halaman buku. Tapi judul buku. Kata? Ya. Ilustrasi buku. Ya. Ada lagi? Belakang buku. Belakang? Buku. Belakang? Buku. Oke. Jawaban dari kalian semuanya benar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini kalian bisa memahami. Nah, untuk pelajaran besok pagi kita akan belajar tentang menyimak isi dari suatu teks ya. Kamu besok bukunya bawa lagi. Ya, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan tentang kegiatan belajar hari ini. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba mempraktekkan percakapan pasca observasi bersama rekan saya Bapak Heru Wibowo yang sudah melaksanakan pembelajaran di kelasnya, dan Bapak pengajar praktik Bapak Sukron Mahmun alhamdulillah sudah bisa berkenan hadir dengan kami di pasca observasi. Selamat menyaksikan. Pak Heru, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat baik. Ya, alhamdulillah. Begini Pak Heru, setelah Pak Heru tadi melaksanakan pembelajaran, ini izinkan saya selaku supervisor untuk ngobrol dengan Pak Heru terkait apa yang sudah tadi Pak Heru laksanakan di kelas. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah saya lihat atau saya supervisi itu bisa menjadi masukan buat Pak Heru terkait pembelajaran ke depannya Pak. Seperti itu Pak. Jadi, perasaan Bapak gimana Pak tadi dengan adanya saya selaku supervisor itu di kelas Bapak? Apakah memang lebih semangat atau malah tegang gitu Pak? Terima kasih teman. Terus terang tadi perasaan saya agak sedikit agak canggung, tapi ya alhamdulillah saya bisa mengenai. Iya Pak. Itu terlihat Pak, sangat terlihat sekali. Tadi sudah cukup bagus Pak Heru menyampaikan
menyampaikan materi dari pembelajaran bahasa Indonesia itu dari mulai pembukaan, selanjutnya ke inti, di situ ada pembagian kelompok dan sebagainya, dan juga metode-metode yang menarik itu menjadikan satu catatan buat saya bahwa pembelajaran itu sangat antusias siswanya, berarti kan pembelajaran itu menarik, Pak. Oke. Selanjutnya gini Pak, jadi yang pertama ini catatan dari saya, mungkin nanti bisa dilihat di lembar observasi yang sudah saya isi, silahkan dipelajari dalam hal apa. Itu yang pertama, jadi Bapak bisa memberikan lebih banyak waktu untuk di diskusi kelompok gitu ya. Jadi diskusi kelompok itu biarkan anak berkembang, relasinya biarkan terjalin dengan baik antar sesama kelompok. Yang kedua, jadi Bapak bisa memberikan umpan balik Pak. Umpan balik tadi memang masih ada, cuma belum begitu terlihat umpan balik yang Bapak berikan kepada peserta didik atau murid Bapak di kelas. Itu mungkin Pak dari saya sekedar saran dan masukan dari pembelajaran Bapak. Lebih detailnya nanti di ini Pak sudah saya catat di lembar pasca observasinya. Itu Pak ya. Terima kasih Roman atas umpan baliknya pada kegiatan pembelajaran kemarin. Saya akan coba untuk perbaikan di kegiatan pembelajaran selanjutnya. Ya. Selanjutnya mungkin nanti Pak Heru bisa membuat rencana pembelajaran berdasarkan hasil ya Pak ya, hasil pengamatan saya. Nanti poin-poin mana yang menurut catatan saya kurang, dan mohon maaf bukan berarti saya menggurui, cuma itu menurut pendapat saya Pak ya. Jadi intinya sudah bagus dari awal sampai sudah bagus, cuma ada beberapa catatan yang menurut saya perlu ditingkatkan gitu Pak. Ya, terima kasih Roman atas semua masukannya. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk evaluasi kegiatan. Ya. Jadi saya berharap Pak Heru untuk selanjutnya itu menjadi lebih efektif Pak dalam penguasaan, khususnya di kelas Pak Heru. Kelas sudah cukup bagus, sudah cukup tertata, anak-anaknya juga proaktif, dan mudah-mudahan kedepannya nanti setelah melihat apa yang saya tulis, itu Pak Heru menjadi catatan buat Pak Heru bisa mengembangkan pembelajaran lebih baik lagi. Mungkin itu saja ya Pak Heru ya. Itu obrolan lah, intinya obrolan kita. Saya bukan berarti menilai Pak Heru, cuma kita dari sisi rekan sejawat, apa yang perlu saya ungkapkan itu saya ungkapkan. Terima kasih Pak Heru atas waktunya. Mudah-mudahan pembelajaran kedepannya lebih baik lagi. Itu mungkin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.